Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Lewat video ini, lewat acara ini, kita akan mulai ibadah kita. Sekalipun dari jauh Bapak Ibu Saudara di rumah, tapi Bapak Ibu Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa merasakan atmosfer surgawi itu hingga menguasaikan hatimu. Hingga engkau yang mengalami mungkin patah semangat di bulan-bulan ini, engkau akan mengalami kelegaan dan kekuatan baru. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah pagi ini kita ingin merasakan hadirat Tuhan. Jangan biarkan hati kita menjadi beku. Hati kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi biarlah pagi ini kita mau undang Dia. Kita ingin merasakan yang luar biasa, belayan daripada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa. Biarlah lewat Tuhan ibadah kami saat ini Bapa. Lewat video yang akan kami siarkan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, mereka yang menyaksikan, yang mendengar, mereka menikmati hadirat Tuhan. Mereka dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bertaktal di atas pujian. Kami siap ingin menyembah-Mu. Kami siap ingin mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari. Saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau angkat pujian. Kita mau menyembah Dia. Kita ingin menyenangkan hati Dia. Karena Dia adalah Raja yang patut disembah. Dia adalah Raja yang patut kita tinggikan. Mari datang bagi Dia, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Bapa, penuhi hatiku dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu, betapa Kau kuatkan hatiku. Penuhi hatiku dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu, betapa Kau kuatkan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku
sekalipun kau di rumah, sekalipun kau menyaksikan video ini, nikmati hadirat Tuhan. Nikmati, engkau akan mengalami sentuhan yang luar biasa. Engkau akan mengalami sentuhan yang luar biasa. Atmosfer surga akan meliputi dirimu. Engkau akan diliputi atmosfer surga. Kelemahanmu akan tersingkir dari hidupmu. Angkat dia, sembah dia. Sembah dia. Percaya Bapa, umat-Mu mereka yang ada di rumah, pagi ini mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka diberi kekuatan yang baru, semangat yang baru. Mereka yang menyaksikan video ini, mereka boleh diberkati Bapa. Mereka boleh dijamah Tuhan, lewat pujian dan penyembahan ini Bapa. Kami naikkan pujian ini hanya untuk pengagungan akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara, kita naikkan terus pujian, karena pujian itu akan memberi dampak yang luar biasa. Ada kekuatan baru dalam kehidupan kita. Ketika kita menyanjung Dia, ketika kita datang menyembah Dia, bermasuk buat Dia, maka kekuatan itu akan kita rasakan luar biasa. Persembahanku ini ingin Engkau
Bapa, Engkau melihat persembahan dari umat-Mu. Sekalipun mereka dari rumah mereka masing-masing, mereka lihat video ini Tuhan, mereka menyaksikan video ini, mereka juga sama menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberkati umat-Mu, Engkau yang sudah melawat dia. Kami mau terus menyembah Engkau Bapa. Kami terus ingin menyembah dan menyenangkan hati-Mu. Kami bawa persembahan kami pagi ini. Kami bawa persembahan kami pagi ini lewat pujian syukur kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sangat baik Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu. Untuk kami persiapkan Tuhan, tubuh jiwa dan roh kami untuk diisi oleh firman-Mu. Bejana hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah di tahun-tahun ini Tuhan, di bulan-bulan ini, jangan biarkan Tuhan kasih-Mu undur dari umat-Mu, tapi biarlah umat-Mu semakin dekat dengan Engkau. Jangan mereka meninggalkan Engkau, tapi biarlah Tuhan ajar mereka Roh Kudus untuk mereka dekat akan Engkau Tuhan, menikmati bait-Mu di dalam kelemahan, di dalam lembah Tuhan. Dia tetap menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup seturut dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Yesus ya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu, kasih-Mu ubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu ubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat meninggalkan kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Mari biar terus kita nyanyikan pujian ini. Biar lewat pujian ini sebagai tanda kerinduan
tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau mari sembah Dia. Kami tak ingin Tuhan jauh dari Engkau, Bapa. Kami tidak ingin jauh daripada Engkau. Kami ingin tetap di dalam dekapan-Mu, di dalam hadirat-Mu. Sekalipun kami harus lewat dalam lembah, tapi kami ingin menikmati terus hadirat-Mu, kebaikan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami rindu saat ini umat-Mu yang di rumah, baik yang menyaksikan video ini, Tuhan, ingin menikmati berkat-Mu, air yang dari surga, roti yang dari surga, yaitu firman-Mu, Bapa, yang berkuasa, Bapa. Mari Engkau urapi hamba-Mu, Bapa, dengan urapannya daripada Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan, yang mendengar Tuhan boleh dikuatkan, dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, Bapa, hingga mereka mengalami semangat yang baru, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami tolak setiap kekuatan yang bukan datang daripada Tuhan. Setiap firman yang akan ditaburkan, setiap anak-anak-Mu yang mendengar lewat video ini, baik mereka ada di rumah, kami mau patahkan siasat iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, Bapa, ketika Engkau berfirman, Bapa, maka semuanya akan jadi, Bapa, akan jadi. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu. Saudara, mari siapkan pembacaan di dalam Yohanes pasal 10. Kita akan lihat satu ayat di sana, tapi sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa. Bismil abi wal ibni wa rohil kudus al ilahu wahid.
Abanallazi fis samawat liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika alal ard. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kesempatan di hari ini, kami boleh datang kepadamu dalam ibadah online. Kami bersyukur karena waktu di mana Tuhan siapkan bagi kami, walaupun kami tidak datang ke rumah ibadah, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing. Dan kami siapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu, membaca Alkitab. Dan karena itu urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi, dan Engkau juga yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maka Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, mengaruniakan kepada kami damai sejahtera, dan damai sejahtera itu memerintah dalam hati kehidupan kami secara pribadi dan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami mau dengar, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, senang boleh jumpa di hari Minggu, apa kabar? Saya percaya di hari-hari yang mungkin penuh dengan kebingungan, bahkan ketakutan karena masa pandemi COVID-19. Saya percaya bahwa damai sejahtera memerintah atas engkau dan di dalam rumah tanggamu. Dan saya berdoa, kiranya engkau baik-baik saja dalam segala keadaan. Amin. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di tahun 2021 yang sudah kita jalani beberapa hari, beberapa minggu ini, saudara, ya. Namun apapun yang akan terjadi di tahun 2021, dengar baik, kita siap menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kita siap untuk meraih kesempatan dan berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Amin. Karena dialah yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Itulah sebabnya bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan juga bagi kita yang percaya kepadanya untuk mengalami pemulihan dan kelimpahan. Saudara, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, ya. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10, ini ayat yang sangat terkenal, ya. Ini ayat hafalan, tapi saya akan baca lagi saudara untuk saudara, walaupun saya sudah hafal, ya. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, siapa dia? Yesus. Dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Saudara, di sepanjang sejarah dari awal sampai dengan hari ini, yang namanya iblis, sang pencuri, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Wow, banyak hal yang dia curi. Damai sejahtera dia curi. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan rancang untuk kita dia curi. Dia membunuh dan membinasakan. Dia pekerjaannya adalah apa? Menteror, ya, sehingga kita menjadi takut, ya. Dia mengintimidasi kita. Jadi kalau ada orang yang suka menteror, ya,
dan suka mengintimidasi, sudah pasti itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Haleluya. Tetapi, dengar baik, Tuhan Yesus datang supaya kita memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan haleluya. Yang terpenting saat ini, apakah kita membiarkan pemulihan dan kelimpahan dalam hidup kita dicuri oleh iblis? Saudara, iblis sedang berusaha mengalihkan fokus kita kepada apa yang sedang terjadi di sekeliling kita saat ini. Iblis sedang berusaha untuk mengalihkan fokus kita kepada masalah-masalah dan apa yang sedang dikatakan oleh orang-orang saat ini. Dan orang-orang itu ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak lagi mengalami yang namanya pemulihan dan hidup berkelimpahan. Saudara, biarlah hari-hari di tahun 2021 ini di mana mata Tuhan itu menuntun dan tertuju kepada kita. Saya baca deh di Ulangan pasal 11 ayat 12. Di sana dikatakan begini, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal hingga akhir tahun. Waktu kita masuki tahun 2021 di menit pertama, ya, di hari pertama itu mata Tuhan mengawasi. Artinya mata Tuhan itu melihat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang mungkin menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Nah, karena itu biarlah mata kita pun harus tertuju kepada Tuhan dan apa yang telah difirmankan. Amin. Jangan tertuju kepada yang lain, saudara. Biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan dan apa yang telah Dia janjikan dan firmankan kepada kita. Kalau kita lihat di Injil Matius pasalnya yang ke-28, ya. Di Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 dikatakan begini, saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini luar biasa, saudara. Hal ini menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah sang penguasa atas segala alam semesta dan ciptaannya. Dia sedang menegaskan kepada kita tentang jati dirinya yang sebenarnya, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas apapun, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Saudara, di kitab saya yang dulu juga mengatakan, ya, di Al-Quran disebutkan bahwasanya hanya Isa Al-Masih disebut 2 kalimat dari Allah. Itu yang pertama, ya. Jadi kalimat dari Allah. Hanya Isa Al-Masih yang disebut sebagai kalimat dari Allah. Gelar ini tidak mungkin diberikan kepada orang lain, bahkan nabi sekalipun. Kalau kita periksa di Quran surat ketiga, yaitu Ali Imran ayat 45, di sana dikatakan, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassiruki bikalimatim min husmuhu Masihu Isa benu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya.
Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Saudara, dengan menyatakan Isa Al-Masih adalah kalimat dari Allah, berarti kalimat Allah, maka Isa Al-Masih identik dengan Allah itu sendiri. Sebab di mana ada kalimat Allah, maka di sana pasti ada Allah. Dan di mana ada Allah, maka di sana pula lah kalimatnya, yaitu firman-Nya berada. Apakah ada kemungkinan di mana satu waktu Allah tidak dapat berkata-kata karena kalimatnya belum ada? Oh, tentu tidak, saudara. Tidak pernah terjadi. Karena pada hakikatnya kalimat Allah sama kekalnya dengan Allah itu sendiri. Sehingga sama-sama tidak mungkin pernah ada secara terpisah. Ayat ini juga mengemukakan bahwa Isa Al-Masih adalah kebenaran atau al-haq. Makanya di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 dia berkata, Ana huwa tariq wal haq wal hayat. Ana huwal haq, ya. Jadi dia berkata, Ana huwa tariq, aku adalah jalan, wal haq, ya, dan kebenaran. Sebab kalimat Allah pasti benar. Isa Al-Masih tidak pernah berdosa. Bahkan di Quran juga dikatakan dia yang suci. Hanya dia yang suci. Kalimat Allah tidak mungkin bisa melakukan kesalahan walau sekecil apapun. Kalimat Allah merupakan kalimat yang penuh keadilan. Karena Allah Maha Adil. Kalimat Allah penuh kasih dan rahmat karena Allah itu Maha Kasih. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwa Isa Al-Masih adalah Maha Adil, pengasih dan penyayang, suci dan benar adanya. Oleh sebab itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah yang terkemuka, wajihan di dunia dan di akhirat. Fid dunya wal akhirat. Apa sih pengertian terkemuka? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan kata terkemuka mengandung arti pertama terpandang atau disegani karena kedudukan, juga berhubungan dengan kekayaan atau kepandaiannya. Jadi terpandang. Tapi juga terkenal. Yang kedua, paling baik, unggul, pandai, dan sebagainya. Saudara, manusia mungkin terkenal di dunia, tetapi tidak di akhirat. Seorang manusia tentu boleh dikatakan sebagai seorang yang terkemuka di dunia. Mungkin dia seorang yang terpandang, terkenal, cantik, rupawan, pandai, atau kaya raya sehingga seolah bisa membeli seisi dunia. Tetapi saudara, tentu saja tidak ada manusia yang dapat dikatakan sebagai yang terkemuka di akhirat. Lalu siapakah yang dapat menyaingi Allah sebagai yang sama atau lebih terkenal, lebih rupawan, lebih kaya, dan lebih pandai daripada Allah sendiri di surga dan neraka? Atau di surga dan di bumi, atau bisa juga di dunia dan di akhirat. Adalah syirik tentunya jika kita menyamakan seorang manusia dengan Allah, ataupun menyebutnya sebagai yang terkemuka di akhirat. Adalah syirik jika kita berkata manusia ini terkemuka di akhirat, karena ini sudah menyamakan dia dengan posisi atau kedudukan Allah. Namun adalah tepat bahwa jika Al-Masih adalah Allah, maka ia tentu dapat disebut
sebagai yang terkemuka di dunia dan sekaligus juga di akhirat. Ini bukan kata saya, tapi ini dikatakan di 2 kitab suci. Di Quran menyebutnya wajihan fid dunya wal akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan di Injil dikatakan dia berkuasa di surga dan di bumi. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai yang terkemuka atau berkuasa di dunia dan di akhirat, ya, atau juga terkemuka di dunia dan di akhirat, atau berkuasa di bumi dan di surga, atau di surga dan di bumi. Dalam kitab Injil menerangkan di Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman atau kalimat Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan memahami ayat dari kitab suci ini, maka kita akhirnya mengerti mengapa Yesus Kristus Isa Al-Masih dikatakan sebagai wajihan fid dunya wal akhirat, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Yakni karena Isa Al-Masih selalu bersama-sama dengan Allah, dan ia adalah Allah. Isa Al-Masih adalah yang menciptakan dan berkuasa atas dunia dan akhirat. Dia adalah pemilik dunia dan akhirat. Kitab Injil menjelaskan Isa Al-Masih jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itu terdapat di mana? Di Efesus. Ya, kalau saudara nggak percaya, saya akan bacakan saudara ya. Efesus pasal 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, saudara, luar biasa. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih mendekati mereka dan berkata, ini yang menarik saudara ya. Coba kita balik lagi ke tadi Matius pasal yang ke-28, ada yang menarik di sini. Di ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih sungguh benar-benar seorang yang terkemuka dan berkuasa di dunia dan di akhirat atau di surga dan di bumi. Ayat selanjutnya di ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, apapun agamanya. Ya kan? Kalau boleh saya tambahkan, ya, apapun agamanya. Karena Yesus itu tidak membutuhkan agama. Yesus bukan pendiri agama. Yesus tidak membawa agama tertentu. Yesus untuk semua agama. Amin. Iya. Yesus itu Tuhan. Tuhan tidak ada urusan dengan agama. Tuhan tidak butuh agama. Jangan kita berkata bahwa Tuhan itu memiliki atau penganut agama tertentu. Haleluya. Agama itu buatan manusia. Ya. Yesus bukan pendiri agama, saudara. Tidak ada urusan dengan agama. Karena itu dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau boleh saya tambahkan, apapun agamanya. Makanya itu, saudara, orang-orang beragama waktu itu gusar. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, imam-imam besar, mereka marah dan menganggap Yesus itu menistakan agama mereka, dan karena itu Yesus dilaporkan
kepada penguasa. Ya, diadili dan kemudian dieksekusi. Iya kan? Yesus dilaporkan oleh siapa? Ya, majelis ulama Israel, saudara. Siapa mereka itu? Imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saudaraku yang kekasih, ada yang menarik dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus mendekati mereka. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud mereka oleh Yesus Kristus di bagian ini? Saudara, tidak lain adalah beberapa orang di antara para murid yang tidak menyembahnya pada waktu mereka bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian, karena mereka apa? Ragu-ragu. Padahal mereka telah sekian lama berjalan bersama Yesus. Mereka adalah saksi hidup dari apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup dan pelayanannya. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan berbagai mujizat yang Yesus demonstrasikan. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus. Seringkali kita mirip dengan para murid. Bahkan beberapa orang dari para murid yang ragu-ragu itu. Di satu sisi kita berkata kita mengenal Yesus, tetapi di lain sisi banyak kali kita meragukan dia. Meragukan kuasanya. Saudara, jika kita ingin mengalami pemulihan dan kelimpahan di 2021 ini, dengar baik. Kita tidak boleh ragu-ragu akan pribadinya dan firman-Nya. Paulus berkata di Roma pasal 9 ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amin. Ayub menjawab kepada Tuhan dalam Ayub 42 ayat 1 dan 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau saudara mau di 2021, saudara rencanamu tidak gagal. Sinkronkan dengan rencana Allah. Karena rencana dan rancangan Allah tidak ada gagal, tidak pernah gagal. Amin. Oleh karena itu saudara, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, karena dia punya segala kuasa di surga dan di bumi, dia wajihan fi dunya wal akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat, maka dia berkuasa atas masa-masa krisis, masa-masa sukar, masa-masa kekurangan, bahkan apa yang sedang terjadi saat ini dan yang akan terjadi, saudara. Dia tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Amin. Di tengah-tengah dunia yang tidak stabil, dia tetap stabil. Surga tetap stabil. Itulah sebabnya di tengah-tengah situasi dan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, dia akan memberkati segala pekerjaan tangan kita, menyertai perjalanan hidup kita di 2021 ini, dan membuat kita tidak kekurangan apapun. Amin. Yang kedua, yang tidak kalah penting dari hal pertama adalah, ini yang saya mau katakan, mengeluh dan bersungut-sungut itu tidak ada gunanya. Sekali lagi, mengeluh dan bersungut-sungut itu tidak ada gunanya. Mengapa? Karena ketika kita berkeluh kesah dan bersungut-sungut, tanpa kita sadari, kita sedang pertama menista Allah, menyakiti Allah, menganggap rendah Dia, melecehkan Dia. Yang kedua, pada saat kita bersungut-sungut, sesungguhnya kita sedang membangun narasi untuk tidak percaya lagi pada Dia.
Saudara baca Bilangan 14 ayat 11. Ketika bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, Tuhan menjawab di ayatnya yang ke-11. Saudara, Allah membenci persungutan. Karena itu saudara lihat, dari hampir 2 juta, bahkan 2 juta lebih yang dikeluarkan oleh Allah melalui kepemimpinan Musa dari tanah perbudakan di Mesir. Generasi itu yang masuk hanya 2 orang, Yesua dan Kaleb, plus usia generasi berikutnya usia 20 ke bawah, 20 tahun ke bawah. Nah, kemana mereka yang banyak itu? Sebagian besar dibinasakan. Kenapa? Salah satunya adalah bersungut-sungut sepanjang perjalanan. Perjalanan yang seharusnya 40 hari, 40 malam kalau berjalan kaki. Durasinya diperpanjang menjadi 40 tahun. Saudara, Amsal 15 ayat 15 dikatakan hari orang berkesusahan buruk semuanya. Artinya tidak ada hari baik bagi orang yang suka ngedumel, yang suka mengeluh, berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Karena itu dengar baik saudara, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Amin. Dia bukan hanya Allah yang empunya segala kuasa di surga dan di bumi. Dia bukan hanya wajihan fi dunya wal akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi dengar baik, dia juga Allah yang tinggal di dalam kita. Allahumma ana, beserta dengan saya dan saudara. Dan dia berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu saudaraku, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Bahwa kita akan mengalami pemulihan dan kelimpahan di 2021 karena Ia yang menjanjikannya setia dan penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu hari ini meneguhkan kami. Dan kami tidak akan pernah meragukan kuasa-Mu. Sebab Engkau berkuasa di surga dan di bumi. Engkau wajihan di dunia wal akhirat. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Kiranya kami semakin diteguhkan hari ini. Dan akan berjalan bersama Engkau di 2021. Akan menerima pemulihan dan berkat yang Kau janjikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara yang kasih, kita saatnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan semua yang terbaik bagi saudara yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara boleh kirim ke rekening yang tertera di layar. Mari sama-sama angkat setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan telah dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru serta koneksi ilahi Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan dari Tuhan. Diberi jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Kami memberi persembahan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Dan kita akan terima berkat daripada Tuhan lewat hamba-Nya. Saya undang, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kita akan pujian dengan satu pujian.
saudaraku yang kasih, kita arahkan hati kita pada Tuhan. Diberkatilah engkau dengan segala yang terbaik, embun yang terbaik, tepung yang terbaik, anggur yang terbaik, minyak yang terbaik. Tuhan memberkati keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, studimu dengan berkat yang melimpah. Engkau apa yang kau kerjakan dalam keberhasilan dan keberuntungan yang ajaib. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis beserta dengan Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua umat yang diberkati Tuhan katakan, amin.